Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma siro Farid atau kenalan nambah itu jadi tambahan hasil dapat nambah itu semua mata terus saya bingung tinggalane sokotas karena soko Farid saya bingung kira-kira ada mulki Sulaiman dinasih pada kerajaan kerajaan Sulaiman dinasiri saking dinasih bahkan anaknya dulu kata Rusi dan anak sosiro sopo syayat dan anak sopo syayat iku damatu menten sopo syayat tata kursi di dalam ngisore kursine kawas sing sama Sulaiman. Laman siang merkau di dalam nalikane dipundhut sapa merkau kerajaan atau kerajaan Sulaiman. Akan atas ribu sama atau ana sapa kule sayati iku nyor sapa sama prapane waktu wilayah tegese manung ing malaikat kata itu waktu iku ing loro lan padha libatake sapa sayat ilang kana maring Junubade itu ulama. Fayadawan namu wafasha mangka kodomu disopo Junubade lan dadi kondang sopo lan dadi kondang musik
Wasya tegese wasya mubah tegese jadi populer. Karena itu ta'ala mulai satu mune iku jin iku weruh sapa jin sapa wae mari perkara kanggo Bajudnya Sulaiman kuku mangga dan kumpulake sapa Nabi Sulaiman ing jero-jero kitab. Palama mata maka nalikane sapa Sulaiman iku mati. Iku dalam saya ini dari kesembuh atau sapa setan alaiha ngatasi kitab-kitab sihir Inggris. Pastak ribu maka amri ngetokake sapa nas ing kitab-kitab sihir. Bahwa jadul fi hasil maka nemu sapa nas pihak ing dalamnya kira-kira kitab sihir. Faqalu lan padha ucap ya inna mamlukakum bihadza satunya paling kerajaan tegese sing bangsane Sulaiman ing sira bihadza kalawan iki Pakalamu maka padha belajar sira sapa nas ing sihir. Warafi du lan padha buang sira ing nas kudu abiya ini pira-pira kitab saka para nabine nas. Wa ma kafara Sulaiman lan orang kafir sapa Sulaiman walakin nasyayatin lan tapi tegese ditasydid wa takfir kalawan nas dikake saka walakin asyayatin kafar sapa pira-pira setan ing kafar tegese padha kufur ya alamu nas hale mula sira kabeh sapa syayatin nas sihra ing musik al-jumlatu hal min dhamir kafar itu utawi dari kalimat itu hale saking dhamir atau saking lafaz kafar panjang sesat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wafhamni wa zidni ilma. Rabbana taqabbal lana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Yang saya hormati seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Darussalam, bil khusus para sesepuh, tokoh masyarakat, guru kita, orang tua kita, ketua RW, ketua RT, serta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Soleh, serta beserta jajaran pengurusnya. Alhamdulillah wa syukurillah bi taufiqillah wa ni'matillah. Pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bermuajah bersilaturahim dalam rangka mengukuhkan kewajiban kita bertauhid dengan
yang mempunyai keyakinan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu bukanlah seorang nabi, akan tetapi Nabi Sulaiman hanya seorang penyihir, sehingga keyakinan ini yang disampaikan oleh para orang-orang Yahudi. Kemudian Allah berkenan menurunkan ayat wattaba'u ma tatlu syayatin, untuk disampaikan kepada kanjeng Nabi agar dibantah bahwa Nabi Sulaiman adalah hak, betul adanya, yakin atau yakin adalah seorang nabi dan rasul. Jadi menuduh bahwa Nabi Sulaiman bukanlah seorang nabi dan rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Orang-orang Yahudi ini hanya mengikuti bisikan setan. Jadi kalau ngomongin orang Yahudi, karena ini ceritanya adalah Nabi Sulaiman, jadi menceritakan dari Nabi Yakub sampai Nabi Musa itu semuanya golongan dari Israil. Jadi maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu memusuhi kepada kanjeng Rasul karena merasa Nabi Muhammad itu tidak pernah diakui jadi nabi oleh kaum Bani Israil karena dia bukan keturunan dari Bani Israil. Jadi kalau kita flashback ke belakang kan, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai putra, ada namanya Ismail, ada namanya Ishak, ada namanya Madian. Ismail dan Ishak itu sama-sama diberikan pusaka oleh Allah. Nabi Ismail diberikan pusaka yaitu Masjidil Haram. Nabi Ishak diberikan pusaka Masjidil Aqsa. Jadi hidup di Mekah, yang satu di Palestina. Dan Nabi Ismail ini menurunkan bangsa Arab yang sampai nanti pada ujungnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menurunkan Bani Hasyim, yang menurunkan keturunan Abdul Manaf, Husoy, Kilab, sampai kemudian Abdul Thalib, sampai kepada Raja Rasul. Lah, Nabi Ishak ini termasuk putra Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ishak ini mempunyai istri namanya Rafiq. Nah, dari Nabi Ishak ini mempunyai keturunan. Ya, keturunannya ada Yakub, ada isu, Nabi Ishak ini mempunyai putra namanya Yakub. Yakub ini mempunyai putra 12 yang menjadikan kaum Bani Israil yang terdapat ayat yang sudah terlewat karena menjadikan 12 suku. Dan semuanya jadi nabi. Kalau misalkan kita ceritakan di dalam Al-Quran, di ayat nanti di ayat 130 itu sampai wasilahnya Nabi Yakub mempunyai anak, mempunyai putra sampai 12, semuanya menjadi waliullah. Awas ya, jangan mempunyai keyakinan jadi apa namanya
tidak menjadi nabi semuanya jadi waliullah, karena menurunkan keturunannya itu juga menjadi nabi. Nabi Isa Nabi Yakub mempunyai anak, diantaranya ada 12, tapi yang masyhur, yang menjadi masyhur, menurunkan dan melahirkan nabi itu 4 ya. Ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, ada Lawi, ada Yehuda. Itu menurunkan nabi-nabi. Kalau nabi di antara 4 ini yang menjadi nabi, yang menurunkan nabi, cuma Nabi Yusuf saja yang keturunannya tidak menjadi nabi. Iya, tidak ada keturunan nabi. Tapi kalau yang lainnya menjadi nabi, contohnya Bunyamin. Bunyamin itu masih saudara Nabi Yusuf, bukan nabi, jadi waliullah. Cuma melahirkan seorang nabi. Siapa nabinya? Nabi Yunus, ya, yang ditelan sama ikan paus. Dan ikan itu nanti salah satu ikan yang masuk surga, yaitu ikannya Nabi Yunus yang menyelamatkan Yunus pada saat di laut. Kalau nabi yang lain, diantaranya ada Yusuf, ada Bunyamin, ada Lawi, ada Yehuda. Kalau Lawi ini diantara nabi putra Nabi Yakub itu menurunkan atau melahirkan waliullah, namanya Imron. Imron itu yang masuk di dalam surat Ali Imron. Menurunkan siapa? Seorang nabi, Nabi Isa. Imron nanti ketemu Maria menurunkan Nabi Isa. Kalau Yehuda banyak, Yehuda ini yang terkenal itu, terkenal mempunyai anak di antara Isya. Isya ini mempunyai anak putra lagi, terus sampai menurunkan sampai ke Nabi Daud. Nah, dari jalur Yehuda ini Sulaiman. Nabi Daud mempunyai keturunan namanya Sulaiman. Nanti Sulaiman terus saja melahirkan Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ini termasuk nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Ya, karena Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ini termasuk nabi dan rasul yang berdakwah di area atau di kaum pemakmur. Ya. Jadi sudah tidak aneh kalau sekarang ada kaum pemakmur penjudi, itu tidak aneh. Ya. Nabi Zakaria itu sampai dibunuh. Itu luar biasa. Luar biasa. Kalau Nabi Ishak menurunkan lagi selain Nabi Yakub, itu juga ada Aisyu. Aisyu itu menurunkan nabi yang paling sabar, ya, paling sabar, yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub nanti menurunkan dari Nabi Syuaib. Nah, di antara dua keturunan masih ada satu keturunan, yaitu Madian. Madian menurunkan Nabi Syuaib yang berdakwah di daerah Spanyol. Ya. Ujung-ujungnya mana? Nabi Syuaib itu di Spanyol. Nanti Nabi Syuaib diambil lagi oleh yang disebut kaum Bani Israil, keturunan Yahuda, yaitu diambil oleh cucu daripada Nabi Yunus, ya, diambil mantu yang suka disebut adalah cucu mantu, ya. Jadi bukan dari Yahuda, dari Spanyol. Jadi walaupun begitu, Spanyol pernah punya nabi Rusia. Kalau Indonesia nanti dari keturunan Nabi Syuaib menurunkan Nabi Musa yang punya mukjizat tong. Ya sedikit lah gambaran sedikit. Dari Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan, di antaranya mewarisi kelebihan yang dimiliki oleh ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu mempunyai kelebihan atau mukjizat sama
dengan Nabi Sulaiman, yaitu sama-sama bisa memahami bahasa selain manusia. Jadi Nabi Daud juga menguasai bahasa hewan, bahasa tumbuhan. Cuman yang masyhur di antara para nabi itu adalah Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Daud itu masyhurnya adalah masalah mukjizat menjadikan besi itu seperti bagaikan kertas. Tapi sama kelebihan. Nah, Nabi Sulaiman ini adalah seorang hamba Allah, Nabi dan Rasul yang mempunyai jiwa rasa syukur yang luar biasa. Nah, ini perlu kita contoh. Orang yang kaya, ganteng, gagah, bersih, jadi nabi, waliullah, ya, jadi nabi, jadi raja, ya. Coba lihat Bapak, rendah hati dan pandai bersyukur. Maka ini perlu kita contoh. Apa yang pertama perlu kita contoh? Di antaranya adalah satu, kita ngomongin garis besar Nabi Sulaiman dulu. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan masuk sababiyah Nabi Sulaiman pernah kehilangan kerajaan. Kalau waktunya cukup ya. Dan Nabi Sulaiman ini adalah hamba yang pandai bersyukur. Maka setiap Nabi Sulaiman mendapatkan rizki, mendapatkan limpahan kenikmatan, Nabi Sulaiman tidak pernah melupakan doa. Setiap kali Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat dari Allah, Nabi Sulaiman selalu berdoa, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur." Kata Nabi Sulaiman, ini adalah fadl, anugerah yang diberikan Allah kepada liyabluwani, untuk mengujiku, a'ashkuru am akfur, apakah saya menjadi hamba yang bersyukur ataukah saya menjadi hamba yang kufur. Ini Bapak menjadi syukur luar biasa. Kekuatannya Nabi Sulaiman luar biasa, kelebihannya luar biasa, tapi Nabi Sulaiman pandai bersyukur. Ini perlu kita contoh Bapak. Kalau kita mau bandingin jauh sekali Nabi Sulaiman. Kadang-kadang kita itu kaya enggak, jabatan tinggi enggak, sombong lagi, udah miskin, gak punya duit, ngentutan lagi, sombong, itu parah, parah. Nabi Sulaiman itu setiap kali ini bersyukur. Artinya begini Bapak, yang namanya ujian dari Allah, nikmat dari Allah, nikmat itu berupa ujian. Yang namanya ujian atau nikmat Allah itu tidak selamanya yang namanya nikmat itu adalah berbentuk kesenangan. Kadang-kadang yang kita hadirkan, yang kita maksud di dalam hati kita, pikiran kita, setiap kali orang diberikan kemuliaan, harta banyak, kemudian mobilnya banyak, rumahnya mewah, itu identik dengan nikmat. Sementara diberikan cobaan, penyakit yang tidak enak, itu mempunyai pikiran bahwa itu bukan nikmat. Jadi kayak hukuman. Padahal yang namanya nikmat itu ya kadang-kadang enak, ya kadang-kadang gak enak. Karena nilai syukur itu yang dinilai, yang diukur bukan seberapa kita punya harta yang banyak. Kadang-kadang kita kebalik. Padahal yang namanya nikmat dari Allah ya bisa jadi berupa harta, bisa jadi berupa kesenangan, dan juga sebaliknya bisa jadi berupa kesusahan.
kesusahan atau kurang. Seluruhnya itu hikmah dari Allah. Dan semuanya ada hikmah. Tujuannya apa? Agar kita pandai bersyukur. Karena yang namanya syukur itu patokannya bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan. Yang sejatinya yang namanya syukur kepada Allah itu apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Saya ulang, patokannya itu bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Ini bagus ini Pak Selamat, silakan nanti di status. Ya. Kalau hanya sekedar mendapatkan tapi tidak merasakan, bohong gitu. Sama saja tidak bisa merasakan. Atau apa dan berapa yang dapat kita bisa miliki, ya, sama itu Pak. Tapi patokannya apa dan berapa yang bisa kita miliki. Berapapun yang bisa kita dapatkan tapi nggak bisa merasakan, bohong. Sampai punya mobil mewah. Ini ngomongin jangan sampai kita itu bisa mendapatkan tapi tidak bisa merasakan. Sampean punya mobil mewah, harganya miliar, tapi sampean gini sakit-sakitan, nggak bisa keluar rumah, perlu bisa naik mobil. Itu kira-kira mendapatkan, bisa merasakan apa enggak? Ini maksudnya yang dimaksud. Yang namanya senang, namanya syukur, namanya hati tenang, berkah, itu yang mendapatkan ya. Sampai yang punya TV gede, ya. So gede rumah ini. Nah, tapi mata sampai gerekan terus nggak bisa kelihatan. Atau sebaliknya, ya, sampai punya handphone jutaan rupiah, ini handphone ini bagus, handphonenya, ya. Bagus ini handphone, tahu berapa juta, ya. Tapi sampai tangannya coba nggak bisa mencari, ya. Atau sama juga, bukan apa dan berapa yang bisa kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita miliki. Sama sampai itu atau bapak jamaah punya istri cantik bapak kurang apa, tapi nggak bisa ngerasain. Ya sampean kenyang-kenyangan aja, ya. Atau nggak bisa bangun bareng bapak, sama aja bohong, ya. Istri cantik tapi nggak bisa merasakan, sama itu. Sekarang bapak punya harta banyak, mobil banyak, apartemen banyak, tapi sampai nggak bisa merasakan, sama. Terus saya juga bisa merasakan, bisa merasakan nikmat yang diberikan Allah, bisa merasakan apa yang kita dapatkan. Kita rasakan. Sampai punya harta yang banyak, ada hak orang lain di sini. Atau sampai punya harta banyak, punya duit banyak, kita salah di jalan yang benar. Punya harta banyak, yuk rekreasi bapak, jalan-jalan ke Mekah, ya, ziarah, naik haji, itu tak salah yang benar. Artinya kita bisa mendapatkan harta, tapi bisa merasakan. Ya. Sampai duitnya miliaran, triliunan bahkan. Ya, tapi nggak pernah naik pesawat, katrok itu ya, katrok ya. Ya Allah, ya. Yo punya duit sedang itu korban. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar bisa merasakan nikmat yang diberikan Allah. Kalau sekarang nggak bisa merasakan, cuma mati ya. Sama kayak Nabi Sulaiman, mempunyai kekuasaan, mempunyai mujizat luar biasa, harta yang luar biasa, sampai-sampai timbul rasa manusianya, timbul ya, tujuannya adalah memberikan pelajaran bagi umat dan Sulaiman. Di antaranya apa? Ingin memberikan makanan kepada seluruh makhluk alam dunia. Ya, ya Allah, itu Nabi Sulaiman bapak ya, kayaknya
luar biasa. Jadi kalau begitu aja, ada manusia ingin memberikan rezeki, ingin memberikan makanan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah sealam dunia. Itu orang itu Bapak, ya orang itu Nabi Sulaiman. Ya kalau sampean itu Bapak, punya mobil aja utang, ya, nah begitu sombong lagi, itu mah, ya. Kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang. Jadi kalau guru itu suka mentasalkan atau membanggakan, jangan seperti angsa. Angsa itu sebenarnya itu sama, ya. Begitu diem, gigit aja ya orang. Ya. Sama orang kayak itu sebenarnya ngomong doang, apalagi kalau lagi rapat, banyak protes, banyak ngomong, tapi nggak keluar itu begini. Ya. Kayak pembangunan, coba dari mana-mana itu sini, itu ya. Nah ayo, ya tujuan kita aja membenahi diri. Contoh dari Nabi Sulaiman. Di antara Nabi Sulaiman mempunyai beban luar biasa. Ya, di samping kaya menjadi seorang wali, Nabi Sulaiman pintar dalam menarik hati. Jadi Nabi Sulaiman itu punya kecerdasan yang luar biasa. Di antaranya adalah mengundang seorang ratu, ya, namanya Ratu Bilqis, yang ini menjadi masyhur di kalangan para ulama, dan tulisan suratnya Nabi Sulaiman ini di kalangan para kiai itu suka dijadikan sebagai jampek itu, tukang wiridan. Jadi suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis itu di dalam Al-Quran itu dituangkan, ya. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Nabi Sulaiman pernah memberikan surat, tujuannya adalah untuk mengembalikan akidah kerajaan Ratu Bilqis kepada rakyatnya agar kembali menyembah Allah. Karena Ratu Bilqis itu tadinya adalah menyembah matahari. Apa tulisannya di dalam Al-Quran? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada yang apa enggak? Ada yang apa enggak? Intinya surat Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran itu apa? Ya. Bisa biasa begini Bapak. Jadi kalau Bapak itu pingin kalau yang belum nikah dalam pelaku naksir saya nolak terus baca sendiri Bapak. Innahu Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Ada yang apa? Gak ada yang apa? Gak ada yang kawin di sini. Ya. Ini dua masuk ini Bapak, ya. Ayat masuk ini jamin kakak ini Bapak, ya. Kalau mau pengen kawin lagi boleh gitu. Bacain aja. Seminggu Bang, I love you kayak gitu. Gini aja. Ya, tapi kalau mau bikin dulu ke pausa nanti kasih caranya gitu. Ya. Al-ayatu wa al-ayatu muslim. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalkan mau melek perempuan, begitu lapar, sebut namanya. Saya juga kadang-kadang mengamalkan tujuannya untuk ini doang, supaya jangan lupa. Tapi kalau lagi ngaji begini suka disebutin nanti lupa itu apa? Berarti tandanya jamaah itu gak boleh ngamalin, itu beda. Kalau tidak salah surat apa ya? Lupa aja itu Pak, ya lupa. Kalau lagi lupa ya lupa aja itu Pak. Jadi begitu Nabi Sulaiman menyurati Ratu Bilqis.
Nabi Sulaiman juga diantaranya adalah mengerti bahasa semut. Ya. Di dalam Al-Quran kalau tidak salah surat An-Naml juga ada. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qalu rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ketika bertemu dengan semut gitu ya. Dari kata-kata semut itu, wahai rakyatku, sebentar lagi Sulaiman dan beserta umatnya akan lewat. Silakan kalian pada masuk ke rumah. Ini kata semut raja semut. Karena khawatir kamu terinjak sama kuda sama umat Nabi Sulaiman, pasukan Nabi Sulaiman, sementara Nabi Sulaiman tidak tahu. Begitu dengar begitu Nabi Sulaiman tersenyum. Sampai akhirnya wa akhirni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu agar kami termasuk dalam hamba-Mu yang sholih. Jadi Nabi Sulaiman menjadi figur untuk menandingi, menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah apabila ada orang yang kaya tapi sombong. Maka nanti dihadirkan baik bulan. Nanti kan ditanya, kalau di dalam surat Al-Mulk ada. Nanti pada saat manusia dimasukkan ke dalam neraka, itu ditanya malaikat itu sampai ngomel. Apa ngomelnya? Alam ya'tikum nadhir. Dalam surat Al-Mulk. Sa'alahu khosanul a'la. Apakah kamu itu sebelumnya itu tidak ada yang kasih peringatan di alam dunia? Jadi kesal itu malaikat penjaga neraka itu kesal sampai ngomong begitu kepada manusia yang kafir. Maka mudah-mudahan wasilahnya kita ngaji, mengkaji dengan tujuan mencari ridho Allah, mencari ilmu, itu mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bisa semakin hari memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya satu lagi, Bapak, sebelum kita masuk ke Nabi Sulaiman mendapatkan kesempurnaan, memiliki kerajaan, memiliki singgasana, yaitu kana khatimu, yaitu mempunyai cincin itu Bapak. Ya. Sababiyahnya Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan, setan-setan pada tunduk, kemudian angin berada di dalam kekuasaannya. Nabi Sulaiman itu punya warisan, yaitu cincin dari Nabi Adam. Cincinnya itu adalah cincin warisan dari kakek buyutnya Nabi Adam. Begitu Nabi Sulaiman pakai cincin, seluruh umat manusia, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, maka ini menjadi warisan kayak sejarah. Orang biasanya kalau pakai cincin itu tambah gagah biasanya. Ada yang pakai cincin, langsung ini. Ini kalau orang itu apa? Maka sunnah. Bapak itu pakai cincin sunnah, apalagi kalau mau sholat, asal jangan cincinnya emas saja. Ya, kalau laki-laki asal jangan pakai cincin emas saja. Sunnah itu Bapak. Ya, sunnah. Makanya pakai cincin Bapak. Kalau niatnya apa? Jangan niat gagah-gagahan. Kalau pas tahu mana gagah-gagahan itu mah nggak masuk itu mah. Batu itu mah limitasi. Yuk, niatnya adalah menjalankan sunnah. Yang nanti contoh di depan ada Jadi kalau orang punya gagah gitu, tangannya manis, ada cincinnya itu kelihatan kemahannya. Ya kalau bahasa apa agak wibawa gitu lah.
Jadi ibarat bapak antara orang yang polos dengan orang yang dibedakin beda apa sama? Beda. Istri bapak kalau dibedakin tak apa cantik. Tapi kalau nggak dibedakin, udah. Lihat kalau bapak saya lihatin aja kalau bangun tidur itu bapak. Itu bapak. Bedanya ya itulah teman juga. Di antara itu bapak. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang baru cincinnya itu dicuri sama jin yang menyerupai wajah manusia. Ini mau baru sekilas dan besar tujuannya apa para jamaah. Sedikit kita mengenal, sedikit kita bercerita kisah Nabi Sulaiman di antara kehebatan-kehebatan dan Nabi Sulaiman orang yang pandai bersyukur, Nabi yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa menirunya apabila kita diberikan kekuatan, kekuasaan, kenikmatan, kekayaan oleh Allah, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur, mentasarufkan rezeki yang diberikan Allah, fadl yang diberikan kepada Allah kepada kita, ditasarufkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belum. Potong. Insyaallah nanti di ayat asal. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tata cara ibadah. Nah, ini yang menentukan diantaranya adalah iman Islam kita. Antara amanu wa amilu sholihat termasuk di antara ibadah. Jadi kalau yakin doa, iman doa kepada Allah tapi tidak sholat, dia sama baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas haram bagi orang yang punya haid atau punya hadas besar itu melakukan ibadah sholat. Tapi kalau perempuan kalau punya puasa wajib diqodho berdasarkan wajib diqodho. Tapi langsung tapi tidak wajib untuk sholat. Jadi aneh ya. Kalau hukum mau begitu Bapak, saya kalau saya menyampaikan lain alam di rata-rata sama bersahabat. Kalau ngomongin hukum syar'i, mau ngomongin hukum agama, hukum Allah, mau masuk akal, mau nggak masuk akal, kalau sudah hukum Allah, udah kita nggak boleh kebanyakan protes. Padahal kalau kita ngomongin logika gitu, antara puasa dengan sholat, menurut Bapak ini mah kita ngomongin logika, bukan kalau ngomongin hukum itu sudah pasti Bapak. Yang namanya puasa wajib diqodho kalau praktek. Tapi kalau sholat enggak gitu. Tapi kalau menurut akal kita enggak masuk akal ya. Kenapa? Antara sholat dengan puasa pasti lebih penting sholat. Memang yang menentukan kita masuk neraka atau masuk surga sholat. Ya. Yang pertama kali dilihat adalah sholat. Tapi kenapa begitu ada haid malah yang diqodho adalah puasa, bukan sholat? Ya kalau hukum Allah begitu, mau diterima akal sehat, mau nggak diterima oleh akal kita, wajib kita mengikuti. Udah selesai. Nggak usah tanya, kenapa Allah bisa begitu? Wah Allah salah ini. Nggak boleh Bapak. Jangan sampai ini Pak, takut Bapak punya pikiran, Allah kasih aturan salah ini. Jangan. Masa puasa diqodho sholat kagak? Kan harusnya sholat diqodho. Puasa enggak harusnya. Tapi menurut agama kita itu Bapak. Tapi menurut Allah malah enggak tahu lagi. Enggak usah diqodho. Wajib qodho bagi puasa wajib diqodho. Tapi kalau sholat selanjutnya yaitu ada
menurut Bapak aja, menurut Bapak. Kira-kira kalau di sini ada 4, ya, 4. Ya. Yuk, saya kasih tahu. Menurut Bapak, karena ini Bapak kan sudah ada sepuh, sudah ada pintar-pintar. Saya kasih tahu hari ini, Pak. Ya, yang menyebabkan mandi junub itu ada 4. Coba menurut Bapak yang tahu. 1, mimpi basah. 2, mimpi basah. Kalau air mandi sama enggak? Sama. Lampu listrik terus. 2 lagi. Bingung. Ada 4 bayang. Keluar air mani. Ya, 1. Ya. Yang kedua adalah masuknya barang Bapak ke barang istri Bapak atau jimat. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Nah, gitu Bapak. Jadi kalau sudah Bapak mengalami 4 perkara ini, nanti keterangannya di depan kita ini dulu lah diringkas 4. Ya, kalau 4 ini mengalami, kalau Bapak makan nggak nifas ya. Jadi mungkin kemungkinan Bapak nanti keluar mani dengan nempelnya atau Bapak jimat dengan istri. Cuma nanti ada keterangannya di bawah ini. Ahadua khurujul mani, keluarnya air mani. Cuman awala yang pertama air mani atau air yang keluar dari barang kita yang maaf. Jadi ini ada ya walaupun menurut Bapak jorok tapi ini hukum. Jadi yang keluar dari barang kita itu ada air kencing, ada air mani, ada air mandi, ada air wadi. Bapak ulangi. 1 air, 2 air, 3 air, 4 air wadi semua ini. Air mandi dan air wadi. Air kencing Bapak sudah tahu, air mandi Bapak sudah tahu, air mandi. Air mandi itu adalah air yang keluar dari barang Bapak manakala timbul syahwat. Contohnya Bapak melihat wanita cantik banget, di dalam nggak katoan, ya. Wah, Bapak tertarik. Kalau nggak katoan sama sekali Bapak nggak tertarik biasanya, karena Bapak tahu itu orang gila. Ya. Ini Bapak pakai seksi sehingga barang Bapak, itu Bapak berdiri. Saking berdirinya Bapak itu keluar cairan. Nah, keluar cairan itu sebab syahwat itu yang namanya air mani. Kalau air mani kalau air mani beda lagi. Kalau air mani itu contohnya Bapak dari hutan, gotong barang atau Bapak itu pekerja keras, capeknya luar biasa. Nah, biasanya begitu pas Bapak kencing itu keluar air putih, agak kotor itu Bapak, ya. Ini biasanya agak kotor lah. Ya, maka itu air mani. Najis itu najis. Semuanya najis itu. Cuma air mani itu air suci. Air mani itu suci Bapak. Air mani. Paham ini Pak ya? Yang menjadikan mandi itu ada 4 gitu. Ya, sekarang kita bahas satu dulu lah. Yang pertama adalah air mani, dan air mani ini mempunyai ciri, ya. Khawasih tarani, ada 3 ciri yang disebut sebagai air mani. Apa itu? 1, mintalagudin bihuruji. Pada saat keluar itu terasa nikmat ini Bapak. Jadi jangan Bapak nggak usah pikiran terus atau jorok, kagak. Ini mah kepikir ya, supaya Bapak bisa membedakan. Yang namanya air mani itu 1, terasa lezat ya, pada saat keluar. Atau tadafukin, atau muncrat itu Bapak. Ya. Pokoknya kalau cirinya 1
Itu begitu keluar terasa nikmat. Yang kedua muncrat. Yang ketiga adalah aurihin ajinin, rotoban, wabiyabi baidin. Pada saat keluar bentuknya atau bau, kemudian bentuknya seperti adonan kayak putih telur Bapak ya. Ya mungkin Bapak sudah tahu lah. Ini mah ngomongin penjelasan doang, penjelasan supaya emang benar ya ini di dalam itu begini diterangkan sampai sini. Kalau cirinya lezat nikmat, maka itu air mani. Karena kok sampai dibahas ke situ Ustaz? Iya, karena ini menyangkut masalah kewajiban Bapak kalau memang mengeluarkan air mani, maka ada kewajiban Bapak mandi juga. Nah ini tujuannya itu Bapak, maka sampai dimantepin di sini. Jadi kalau tidak ada terasa lezat, kemudian tidak seperti adonan kayak air telur, putih telur itu Bapak ya, putih telur, kemudian tidak muncrat, maka itu bukan air mani. Ini cirinya itu, cirinya. Itu nggak wajib mandi ya. Wajib mandi. Maka gini, kalau Bapak tadi, kalau air mani begitu Bapak kerasa, ini begitu Bapak sholat naik, wah begitu Bapak kencing atau sudah nempel di celana Bapak meninggalkan bekas, ya itu bukan air mani atau air mandi, itu Bapak nggak wajib, nggak wajib mandi, cuma wajib membersihkan najis. Paham ya Bapak ya? Kalau beda, kalau wadi juga sama, cuma wajib membersihkan najisnya karena itu najis. Tapi kalau air mani wajib mandi. Karena di sini walaupun kering gitu. Terus laura manian muqaffafan fi nahi, contohnya taubihi lazimal ghusl wa i'adatu kulli sholatin. Contohnya begini, jika air mani itu sudah kering, finahi contohnya nempel di baju, ya. Kemudian begitu nempel di baju, lazim harus wajib untuk mencucinya atau untuk mandi. Contohnya begini, ini supaya Bapak lebih jelas begini, ini harus dikasih contoh. Ini ngomongin wajib mandi. Contohnya ini ngomongin mani yang kering. Contoh Pak Soleh aja, Pak Soleh sholat pakai sarung. Ya. Nah si Pak Selamat itu tahu persis yang namanya air mani seperti apa. Oh itu udah langganan Pak Selamat. Contoh ini contoh Pak Selamat. Lah Pak Selamat mengetahui persis itu air mani. Begitu Pak Soleh sholat ceritanya. Nah Pak Selamat ada di belakangnya. Nah begitu pas Pak Soleh sholat dilalak, Pak Selamat melihat. Contoh, Pak Soleh berdiri aja supaya Bapak lebih paham. Praktekin aja Pak Soleh contohnya berdiri, ini lagi mau sholat. Nah begitu sholat, Pak Selamat itu tahu betul jadi mani. Ngelihat di bawah di sini, contohnya di dengkul atau di sarung ada mani. Nah, maka kewajiban Pak Selamat maka begitu contohnya itu lagi kadung lagi sholat, maka begitu selesai sholat Pak Selamat nyamperin. Selamat dari teman sini. Ini mencobain aja, supaya kita itu paham, ya. Nah kasih tahu. Contoh, nah ini udah tahu nih dari ini air mani. Nah ini wajib, awas nih Pak, dulu. Ini hukumnya wajib kasih tahu Pak ya, karena ini hubungannya dengan sholat. Nah begitu sudah ada, kita kasih tahu. Nah, ngomonglah udah selesai lah. Ngomong, Pak Soleh, nih itu ada air mani, awas ya, ada air maninya itu, gitu kan. Nah, karena ngomongin air mani, Pak Soleh kerasa, oh jangan-jangan tadi saya habis
tidur ini, nempel di sini. Nah ini masalahnya kan gitu. Ya, udah selesai Pak. Ini praktekin supaya kita jelas. Kalau ada orang yang menyampaikan, itu ada air mani, kemudian Bapak baru ingat, oh iya, semalam saya itu jangan-jangan keluar atau yakin itu keluar, udah mengeluarkan air, maka disitu wajib mandi junub itu Bapak. Walaupun itu yang ngasih tahu orang itu ramai ya. Jadi bukan karena istilahnya hanya merasakan mengeluarkan sendiri, enggak gitu Pak. Dan mandi wajib ini asal keluar aja lah, ya, keluar. Ini supaya Bapak lebih jelas lagi. Lau syakka fi syai'in amaniyun huwa aw madiyun. Kalau yang tadi udah paham ya. Sekarang contohnya ragu. Bapak itu ragu apakah ini air mani, apakah ini air madi, ya. Air madi. Maka di sini kalau ragu faisha ja'alahu, kalau Bapak ragu maka dikembalikan kepada Bapak. Kalau Bapak ragu yakinnya ini mah air mani atau ini mah air kencing, maka di sini Bapak nggak wajib mandi junub. Tapi kalau Bapak ragunya itu condongnya ini mah air mani kayaknya ini mah yakin, tapi ragu-ragunya itu sedikit lah. Cuma Bapak itu cenderung kepada keyakinan bahwa itu adalah air mani, maka di situ Bapak punya kewajiban mandi junub. Paham ya? Dan masalah keluar air mani ini baik keluarnya sabab jalan yang halal ataupun sabab yang haram atau maasi atau sabab Bapak durhaka. Karena namanya keluar air mani itu kan ada dua Bapak, ada yang halal, ada yang haram. Contohnya begini, Bapak keluar air mani cuman sabab dikeluarin sama istri Bapak, kan halal itu. Ya, contoh ini mah ngomonginnya halal. Maka walaupun itu halal, tetap Bapak mandi wajib. Atau yang haram, apalagi yang haram itu. Haram itu gimana? Contohnya Bapak dikeluarin sendiri, nah itu haram, itu nggak boleh itu Bapak. Ya, kalau dikeluarin sama istri, nah itu halal, boleh nggak apa-apa. Ya, tapi kalau dikeluarin sama sendiri, pakai tangan Bapak sendiri maksudnya, maka itu haram, itu nggak boleh. Nah itulah, ya. Paham ya? Tapi kalau yang dikeluarin jalan halal, tetap aja itu Bapak. Halal itu maksudnya ya masukin ke istri, ke barangnya istri, atau dipegang sama istri Bapak terus keluar, tetap mandi wajib. Ya mohon maaf ini Bapak, kita kalau lagi pas bahas masalah ini ya ini aja gitu aja Bapak ya. Nah tadi begitu sudah kasih tahu bahwa Pak Soleh bahwa itu sarungnya ada air maninya ini, lazimah wusu, maka disitu wajib memandi. Dan juga tadi sholat kan udah selesai, maka di sini wa'iyadatin kulli sholatin, wajib mengulang sholat yang tadi sudah dikerjakan. Karena yang sholat tadi itu berarti hukumnya batal. Paham nih Bapak ya? Contoh tadi udah ngasih tahu nanti hukumnya sama Bapak. Di dalam nanti di depan ada bab masalah menutup aurat. Contoh Bapak lagi sholat, Bapak itu tukang rokok itu luar biasa doyannya. Begitu Bapak sudah rokok, sudah kerasa itu Bapak nempel di sini, terus saja di sana. Bapak nggak kerasa, nggak kerasa. Begitu sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sudah salah, terus ngasih tahu Pak, mohon maaf itu sarung Bapak itu bolong dan kelihatan pahanya. Nah paha aurat ya, maka walaupun Bapak sempurna sholatnya, sababnya ada orang adil yang ngasih tahu bahwa Bapak sholatnya bolong dan diperiksa ternyata bolong juga.
kasih tahu tadi sholat yang sebelumnya itu hukumnya udah batal. Sama itu. Maka hati-hati ini Bapak ya, hati-hati baik dalam masalah pakaian. Maka kalau bisa batal itu kalau bisa. Maka kata Rasul Qudusi nggak mungkin tidak boleh masuk. Kalau mau ke masjid pakai baju yang terbagus, pakai baju yang terindah, memastikan bahwa kita akan menghadap Allah. Segala proses persiapan harus dipersiapkan secara maksimal. Tujuannya apa? Ibadah kita sempurna. Dari mana mulainya? Ya, perkara ini sesuci, toharo. Kadang-kadang ada orang sholatnya luar biasa bagus, bahasannya fasih banget, ya. bagus pakaiannya, rapi pakaiannya, giliran lihat wudunya batal. Ya. Apakah bisa sah sholatnya? Ya kan, namanya sholat itu satu kesatuan. Ya. Kalau sholatnya batal, kemudian wudunya sah, masih penting bisa ulangi sholat. Tapi kalau wudunya batal, wudunya tidak bisa, sholat bagusnya kayak pun wudunya tidak sah. Ayo ngaji Bapak kalau bisa, apalagi sekarang lagi musim mati Bapak, ya hati-hati lagi musim mati ini sekarang, ya. Ya gak lama para guru-guru kita ya Allah, ya memang benar Bapak, mau alim, mau anak, mau jahil, mau nafsi, orang alim kalau meninggal itu sama meninggalnya cahaya redup gitu Bapak. Tapi mau jahil mau nafsi, kalau orang bodoh kayak Bapak mati biasanya gak ada anunya sama dunia. Maka kalau mau mati sekarang Bapak tidak apa-apa ya Bapak. Kalau mati ikhlas Bapak, harus ikhlas gitu. Dan saya ikhlas gitu Bapak. Kalau saya mau mati sekarang, mau mati nanti, ikhlas insya Allah Bapak. Kalau Bapak mau duluan, silakan, saya ikhlas gitu. Ikhlas gitu. Mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah sudah punya bekal yang banyak. Amin ya Rabbal. Nah sekarang saya mau tanya Bapak, kira-kira menurut Bapak ini menurut Bapak, ya jujur-jujuran aja. Seandainya nanti dari sini pulang ada tamu atau Bapak, ya, ngasih tahu Assalamualaikum Bapak, saya ngasih tahu saya adalah malaikat penjemput nyawa. Nah, ini tugas saya akan mengantarkan Bapak ke akhirat. Bapak mau sekarang atau mau minggu depan? Kira-kira Bapak pilih mana? Ya Allah ya Karim. Seandainya ini mah bijak salah manis. Kira-kira Bapak mau pilih sekarang? Apa minggu depan aja? Ya Allah. Karena rata-rata manusia itu gak mau meninggal, ya. Apa? Ada dua alasan. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, manusia itu berat meninggalkan apa yang dia cintai di dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, karena merasa belum punya bekal. Ya Bapak saya sudah tahu alasan Bapak itu. Alasan Bapak walaupun Bapak kamu ya seharusnya sudah tahu. Kenapa? Memang ada di dalam Al-Qur'annya. Ada di dalam Al-Qur'an. Merasa bahwa Bapak belum punya bekal. Maka seandainya ada malaikat Jibril datang ke rumah Bapak mau dijemput sekarang atau besok, jawabannya Bapak pasti gak jawab. Udah ya malaikat, nanti saja. Saya jangan mati dulu. Toh kiamat juga masih lama, daripada saya tunggu di kuburan lama, mendingan saya tunggu di dunia aja. Ya kira-kira jawabannya kita kalau ada tangan malaikat Jibril bilang, iya Pak ya. Udah tepat ya. Ya Allah. Gitu. Nyesel gitu. Sampai-sampai maka di dalam surat Al-Munafikun kalau tidak salah, ya, Al-Munafikun kalau sudah dipakai pada saat sholat Jumat gitu, ya. Pada saat sholat Jumat itu sudah
Ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang apa enggak? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu alasannya dirangkum menjadi dua, antara harta dan anak. Kalau penjabarannya di dalam surat Al-Baqarah, ya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir minal dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth. Dan diantaranya adalah itu penjabaran dunia tidak, karena Anda mau terlepas. Sampai-sampai bapak itu kalau dijemput itu sampai ngomong begini, kalau bisa kembali ke alam dunia, bapak impiannya ini, Rabbi laula aqartani ila ajalin qarib. Itu keluhannya. Ya. Itu awalnya itu. Awalnya itu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa ma yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul mawtu fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda minta menunda supaya jangan dulu mati. Apa yang mau dilakukan kalau seandainya bisa hidup lagi? Cuma dua. Satu, fa'aswaddaku, yaitu mau menjadi orang yang harus sedekah. Sama gitu. Kalau punya kekayaan, yuk sedekah. Jangan lupa ada masjid lagi bangun, yuk bantu, ya. Keluarkan infak. Ada yang ini bantu, ada orang miskin juga bantu, ada orang yang berjuang fisabilillah bantu. Yang kedua, wa aku minas sholihin, aku ingin menjadi orang-orang yang solih, orang-orang baik. Kalau bapak mati bisa hidup lagi, pasti cuma pilih dua. Satu, ahli sedekah, yang kedua adalah ahli melakukan kebaikan. Jadi kalau bapak ada orang mati kemudian hidup lagi, kemudian nakut-nakutin menjadi sebelum itu mah nggak benar itu mah, ya nggak benar. Ya. Itu mah bohong itu lah. Kelakuan setan itu mah kelakuan setan. Kadang-kadang ada orang kayak habis mati selang seminggu ngomong dia gitu. Nah itu mah mana setan itu mah ya setan yang ada di dalam tubuh kita. Maka begitu kita mati, dia nggak punya tempat lagi. Raga kita sudah dipendam, maka dia keluar. Bapak nggak mau dia setan itu dikubur, maka dia keluar dari raga kita. Nah dia nyari tempat. Nah selama belum dia punya tempat di sini, gentayangan dia. Ya. Di antara tempatnya di mana? Di pinggir kali, di pohon-pohon gede, ya. Di tempat-tempat yang banyak pohonnya tinggi. Nah itu di antara tempat setan itu. Maka selama dia belum dapat tempat di situ, udah gentayangan aja. Maka jangan heran ada orang habis mati gak lama biasanya nongol itu bapak. Ya. Itu mas setan bukan dia. Kalau memang orang itu bisa hidup lagi, pasti cuma dua. Fa'aswaddaku wa aku minas sholat. Dia ingin menjadi ahli sedekah, ya. Dan juga menjadi orang yang ahli melakukan kebaikan. Nah, itu jangan menyesal, ya. Kalau saya remaja, jadilah kalau bapak menjadi harta, menjadi hartawan, jangan lupa tasarrufkan harta kita ke jalan Allah. Apabila bapak mempunyai kesempatan waktu, tidak ada kegiatan, nganggur di rumah, di masjid ada pengajian Jumat di pengajian. Karena di antara di antara hikmah yang bisa kita ambil, kita hadir di pengajian, apalagi rutin, apalagi mengikuti tentang pelajaran ibadah, itu sama halnya bapak menanam atau tabungan, menabung untuk diri bapak untuk nanti setelah kita mati nabung doa. Maka yakin setiap kali bapak, contohnya habis ini ada yang meninggal, yakin jamaah ada yang mendoakan, kan lumayan itu bapak. Namanya walaupun bapak
pahalanya Bapak membaca surat Fatihah selama sebanyak 100 sama. Kalau ribuan sama. Maka umurnya itu gak penting itu Bapak, mau banyak, mau sedikit, mau lama, mau sebentar gak penting. Cuman bagaimana caranya supaya umur kita itu walaupun pendek tapi bisa lama. Contohnya siapa? Itu para guru kita, para alim ulama, para wali-wali song. Mereka umurnya pendek-pendek. Ya. Wahid Hasim Asy'ari, para ulama-ulama kita umurnya pendek-pendek. Ya. Wahid Hasim nggak nyampe itu 40 tahun, nggak nyampe, cuma 39 tahun. Ya. Tapi umurnya panjang sampai sekarang walaupun jadinya sudah mati. Kalau kita membandingin sama umat-umat sebelum kita, lain Bapak. Kalau sebelum Nabi Muhammad itu umurnya ratusan tahun itu, bahkan ribuan. Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh itu di dalam Al-Quran, walaqad anzalna, dan telah diturunkan Nabi Nuh, ya. Walaqad arsalna ila Nuhin fala bithafihim al-fasana. Jadi Nabi Nuh hidup di antara rakyatnya, umatnya itu al-fasana illa sab'ina, kurang 50 tahun. Jadi berapa itu? Nabi Nuh di dalam Al-Quran itu 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun itu Bapak. Coba itu Bapak itu enggak nyampe buru-buru 100 sudah pengkor, ya. Udah nggak bisa apa-apa ya 100 tahun. Dan Nabi Nuh itu 950 tahun. Dan umat kita itu berapa? Asal umat ini minasi minawasa antara 60 sampai 70. Udah itu Bapak. Ada yang 80 lewat itu mau udah jalan-jalan. Cuma masalahnya bagaimana caranya kalau umat Nabi Nuh dan umat sebelum Nabi Muhammad ratusan tahun mereka bisa mengumpulkan ibadah, mengumpulkan pahala, bisa lebih banyak. Sementara kita itu umur cuma 60 tahun, anggaplah 60 tahun, dipotong masa percobaan, yaitu sebelum balik 15 tahun, berapa jadinya Bapak? 45 tahun untuk mencari pahala. Sudah hidup 20 tahun, double kita itu Bapak. Ya, double nggak mau sholat, tobat umur 50 tahun. Jadi waktu cuma tinggal 10 tahun, coba itu Bapak. 10 tahun apakah bisa mengalahkan umur umat-umat sebelum kita? Kayak Nabi Nuh, Nabi umurnya ratusan tahun. Maka salah satu di antara keistimewaan kita menjadi umat Rasul, di antaranya kita melakukan kebaikan dilipat gandakan minimal 10. Maka gunakan sebaik-baiknya. Apalagi sholat jamaah ini Bapak. Mohon maaf, Bapak melakukan sholat jamaah 1 hari, ya, 1 hari. Karena sholat jamaah itu kalau Bapak sendiri dengan jamaah bedanya 27 kali lipat. Berarti kalau Bapak 1 hari melakukan sholat jamaah terus, sama halnya Bapak 27 hari melakukan sholat. 1 hari itu sama dengan hampir sebulan. Berarti kalau Bapak setahun melakukan sholat jamaah terus, sama halnya Bapak melakukan ibadah selama 27. Lumayan itu Bapak, ya. Lah sekarang usia Bapak contohnya tinggal 10 tahun lah, tinggal 10 tahun lagi untuk mengejar supaya pahalanya sama dengan umat terdahulu. Di antaranya itu 1, ini perbanyak sholat jamaah. Kalau 10 tahun Bapak sholat jamaah, sama halnya Bapak melakukan sholat, mengumpulkan pahala ibadah sholat selama 270 tahun. Paham gak ya Bapak? Ya, kalau bisa maju, apalagi yang dekat-dekat masjid, jangan sampai ketinggalan ini Bapak. Ya, pada ya, jamaah terus, bila perlu ada, ya, ada keluarin suaranya. Ya, ini banyak ada, kurang sepakat ini Pak ya. Kalau bisa pemudanya, ya, pemudanya, kasih, ya, yuk suruh ada. Apalagi kalau Jumat itu kalau bisa yang bagus nih Pak DKM ya. Kalau Jumat itu kalau bisa yang ada suaranya yang lantang, ya, yang sepuh-sepuh ya, istirahatin di
dulu lah. Kalau Jumatan aja, kalau bisa yang muda lah, kalau bisa. Ya, pemuda yang punya potensi siapa? Ayo, suaranya kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai ustaz suruh ada di malam ini, ya. Jadi pahalanya ustaz semua nanti, ya. Bagi-bagilah pahalanya, ya. Yuk ke pemudanya. Ya. Tujuannya apa? Yuk supaya semangat. Bagaimana caranya? Kalau bapak contohnya kayak masjid, kasihnya banyak, yuk kasih 7 rokok bapak. Yang ada, ya mau rokok sebungkus 20.000 atau ini 50, boleh silakan. Tujuannya memberikan semangat, boleh bapak ya kalau bisa. Ya. Jangan sampai masjidnya bagus tapi pelit, ya. Sama halnya orang yang rumah mewah tapi pelit kan yopo, ya. Rumah bagus-bagus tapi orangnya pelit, ya. Bapak gua gagah pakai Mercy, pakai Fortuner, soda sering 2.000, apa pelit itu namanya ya? Udro, ya mereka mengajak ini mah, ya kalau bisa untuk semangat, ya. Yang ada cuma kasih, ya mau 10.000 kayak mau 5.000 apa tujuannya untuk memberikan semangat agar apa? Tujuan ini yang penting bapak, regenerasi, ya regenerasi kita yang akan melanjutkan pada saat kita sudah tua supaya apa? Ada generasi bagus, ya. Maka saya suka kadang-kadang tadi kalau bisa fokus di sini jangan jadi imam, ya kayak tadi fokus pelajar siapa yang muda-muda jadi imam, ya kalau daerah masih tidak apa-apa, yang penting bacanya cukuplah, berfasihat fatihahnya yang jahat-jahatnya cukup, silakan. Tujuannya untuk belajar apa supaya Pak Ustaz melarang, yuk yang penting niat kita adalah niat belajar. Awas, jangan niat jadi pemimpin atau niat jadi imam, salah itu Bapak. Kalau Bapak melakukan kesalahan dalam bacaan sholat, maka batal sholatnya, ya. Ini resikonya tinggi. Tapi kalau niat belajar, walaupun ada kesalahan, ada apa namanya, rusak di situ Bapak, ada keringan, tidak apa-apa. Niatnya belajar. Kayak Bapak ini, kayak kita lagi ngaji, niatnya ngaji. Kalau sudah niat ngaji, mau Bapak ibadahnya salah, yang penting Bapak sudah berusaha, ya. Sama kayak Bapak sudah ulang ujian sekolah, yang penting Bapak udah rajin ngaji, masanya belajar ya belajar, masanya hormat sama guru ya guru, masanya ngerjain tugas ya tugas, yang dikerjain, masuk Bapak pernah telat, rajin terus. Ini Bapak ulang nggak bisa juga, yumis, ya. Pasrahin kepada gurunya pasti akan menilai, ini orang ulangan tapi kalau ada yang bisa, tapi sayang kalau nggak dinaikin orang yang rajin, orang yang muncul itu Bapak, ada nilai tersendiri. Ibadah kita ya pas-pasan, kadang-kadang kurang lah, ya, kadang-kadang batal semua. Tapi walaupun begitu, yang penting kita niat, yang penting kita niat ngaji, terus istiqomah ngaji, insya Allah akan mendapatkan pertolongan sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bisa cobalah. Jadi harus mengulang sholatnya ba'dahu, walaupun setelah tadi itu, ya. Insya Allah yang kedua besok. Kalau yang besok adalah duhur khasyafah. Jadi bagaimana kalau barangnya masuk ke dalam barang istri Bapak sudah pasti. Bagaimana kalau cuma nempel doang aja gitu Bapak besok. Jadi kalau nempel doang apakah mandi atau tidak gitu Pak. Maka di sini masuknya ke dalam mandi. Insya Allah. Ada yang tidak Bapak? Mohon. Kalau yang mandi itu kan keluar, terus yang dibersihin itu kan najis ya celananya. Yang dibersihin yang pas kenanya apa semuanya dicuci? Karena kita posisi kita di luar bukan di rumah, mungkin lagi jalan atau apa. Ustaz bagaimana? Ini baca di pola ya, di pola. Bapak melihat cantik, Bapak sampai tegang sampai keluar. Maka hukumnya kalau mandi dari yang najis sama wadi atau najis, tetap walaupun cuma nggak mandi
Bapak punya kewajiban menghilangkan najis. Tujuannya apa? Pada saat Bapak di situ kemudian masuk waktu sholat, kalau Bapak nggak dicuci, nah itu maka akan menghalangi sahnya sholat. Ustaz, kan di celana, walaupun ada nempel di celana berarti harus dicuci itu Bapak. Caranya bagaimana? Nanti di cara mencuci najis. Kalau di sini belum nanti insya Allah kalau pada saat. Contohnya ini Bapak, mohon maaf ini Bapak. Contohnya ini celana Bapak, ya, kena najis di sini. Itu bukan semuanya dicuci itu Bapak. Contoh, Bapak harus tahu ilmunya. Mencuci, contohnya ini najisnya di sini. Bapak guyur aja sedikit. Asal airnya sudah muncul aja ke bawah, maka suci kembali. Ya, suci. Tapi kalau Bapak ini kena najis, ya. Bapak ngambil tisu dibasahin, Bapak kocok-kocok begini, maka jadi najis semua ini Bapak. Bedanya gitu itu Bapak, ya. Ya kalau diukur akal ya masuk akal, tapi hukumnya begitu Bapak, ya. Hukumnya begitu. Cara menghilangkan najis. Jadi harus dipikir ini Bapak. Beda lagi kalau Bapak punya bayi yang belum makan apa-apa selain nasi, itu kan cuma selesai itu Bapak. Ya, contohnya kencing di baju Bapak, di gendongan Bapak mau sholat, cipratin aja, udah selesai. Namanya najis maaf kalau yang dulu kena makanan. Tapi kalau sudah kena makanan, sudah makan roti, sudah makan nasi, ya itu sama kayak Bapak, ya nggak ada maaf lagi. Ya. Jadi kalau nempel di celana berarti barang Bapak dibersihin, celana juga dihilangkan najisnya. Ya. Kalau misalkan mau sholat, ya kalau mau sholat, ya. Kalau misalkan paling bagus begitu sudah terasa bahwa Bapak keluar kencing sedikit atau air mandi atau air wadiu, mendingan langsung dibuang, disucikan. Karena repot itu Bapak, ya. Takutnya Bapak nggak sadar atau merembet kemana-mana, ya. Takutnya Bapak lupa, ya. Katanya sampai rumah Bapak baru ingat padahal Bapak sudah sholat asar gitu. Maka sholatnya Bapak harus mengulanginya lagi. Paham ibu ya? Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama satu, jadi kalau ada orang sholat dia pakai kaos pendek, ya. Nah kata Bapak ini katanya orangnya kan kemungkinan nggak sadar. Saya pastikan itu Pak, orang yang pakai kaos pendek itu pasti sadar. Pada saat sujud dia itu keluar. Kenapa? Judulnya itu bukan lalai, bukan lupa. Itu mah judulnya teledor gitu. Mohon maaf ini Bapak, ya. Mohon maaf. Contoh, Bapak pakai kaos cuma segini doang. Begitu pas ruku, nggak usah sujud itu Bapak. Pas ruku itu sudah kelihatan itu Bapak. Sudah kerasa. Itu sudah batal. Itu maka teledoran itu Bapak. Bukan lupa. Kalau yang tadi lu nggak tahu itu nggak sadar. Kalau yang tadi mah teledor, bukan karena nggak tahu itu Bapak. Dipastikan itu Bapak, ya. Yang kedua, apa lagi tadi? Cara menyampaikannya bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Cuma pakai cara yang satu. Jadi Pak Ustaz pernah di daerah Bintaro, ya, kalau tidak salah 10 tahun yang lalu, ya. Jadi saya Jumatan di tengah. Begitu Jumatan
Jadi kata guru mencontohnya itu rokok. Begitu pas saya Allah takbir semua. Nah begitu pas rukuk karena dia rukuk duluan kan kelihatan bapak sobek ya, ada bekas rokok ya, bekas rokok bawahnya sobek gitu. Nah begitu sudah terlihat, nah kita kan punya kewajiban bapak. Kalau saya nggak menyampaikan berarti saya dosa. Ya. Nah begitu sudah salah, udah akhirnya saya cepetin itu bapak ya, cepetin itu. Akhirnya cepetin begitu melihat dia keluar habis sholat sunnah, langsung saya samperin itu ke sarang lagi, assalamualaikum, sehat apa sehat. Mohon maaf pak, saya mau ngasih tahu sarung bapak bolong. Itu dua udah, ya, sarung bapak itu bolong pasti aku. Oh ya nggak apa-apa. Kirain Ustaz kalau dia mau pulang lagi sholat berarti dia mau pulang. Ya itu masa berdetai. Artinya sudah gugur kewajiban di kita. Cara yang gampang itu bapak. Mohon maaf bapak, itu sarungnya bolong. Selesai. Ya. Persoalan dia mau pulang atau tidak itu bukan urusan itu bagian dari dakwah kita. Oh itu yang paling gede itu bapak ya. Karena mereka nanti masalah air, masalah keluar awal itu memang banyak gitu bapak. Contohnya nanti di depan ada bagaimana kalau sholat jamaah. Sholat jamaah contohnya begini. Ini sampai sini. Sholat jamaah lagi sholat jamaah ini contohnya di luar ada banyak orang. Kalau sholat jamaah itu pintu ditutup di sini gak ada jendelanya atau ada jendela kayak gini tapi orang nggak bisa masuk, itu yang menjadi syarat. Contohnya jendela tutup semuanya, nggak ada akses keluar. Kemudian sebelum sholat udah ditutup semuanya karena ada alasan AC di sini sholat. Kemudian di sini sholat, yang di luar sholat, makanya di luar itu nggak sah sholatnya itu, karena termasuk bukan satu kesatuan. Timbul pertanyaan nanti, cuma nanti kalau dibawa timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan awalnya membuka begini bapak lagi sholat semuanya, begitu rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba ada kecil macam main tutup boy rapat, bagaimana hukum itu? Nah, itu sampai ke situ bapak. Kalau itu nanti lain-lain hukumnya. Kalau yang pertama itu ngambil dari yang pertama bahwa itu sholatnya sah. Ada pula di pengajaran ada sebab anak atau angin yang menjadikan itu tertutup, maka tetap sholatnya sah. Ya, tapi kalau yang tidak ada udzur semacam itu tetap ya, dari awal contohnya bahwa itu di sini ada AC, ya sholat tarawih penuh pada keringetan, tutup harus semua, jendela ditutup pada yang dibuka. Di luar ada yang sholat ini ditutup, di luar kan nggak masuk, mendingan di luar karena bikin jamaah sendiri gitu ya, biasa itu sholatnya. Ya. Bukan termasuk dari bagi walaupun ini dalam satu masjid, kecuali ada yang dibuka sedikit aja, asal bapak ada orang masuk aja ke dalam itu masak gitu. Jadi sampai di situ, paham ini pak ya? Ada lagi? Maaf sudah paham. Ya apa pertanyaan pertama, jadi yang sholat harus ngulang. Ya kalau dikasih tahu maka yang tadi seperti ini sama, maka lazimnya ada tuh wajib untuk mengulangi. Kalau dia sholat Jumat, berarti dia wajib melakukan sholat duhur. Paham ya? Kalau penyampaiannya itu terserah bapak. Yang